Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Febrianti Amasya. Perkenalkan, nama saya Serlin Nurulumah. Silvi Mahera. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang fungsi. Sebelum kita membahas fungsi produksi itu apa, terlebih dahulu kita harus tahu definisi produksi itu apa. Secara umum, produksi diartikan sebagai kegiatan optimalisasi atau faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lain-lainnya oleh perusahaan lainnya untuk menghasilkan barang produksi atau dan jasa. Nah, dalam pengertian ekonomi, fungsi ini biasa disebut sebagai usaha manusia untuk menciptakan atau menambahkan daya nilai-nilai guna dari suatu barang, benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di samping itu ada kepentingan produksi dalam hal produsen. Produksi fungsi itu bertujuan untuk menghasilkan barang yang dapat memberikan laba. Untuk bertujuan tersebut dapat tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sasaran produksi itu adalah melayani kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup secara umum. Nah, ada beberapa kaitannya antara fungsi produksi dan produksi. Jadi produksi ini melibatkan aktivitas memasukkan barang dan jasa yang dinamakan input untuk memperoleh barang jasa yang lain yang dinamakan output. Nah, input dan output ini merupakan barang dan jasa yang belum dinilai dengan satuan harga, jadi masih dalam wujud satuan, seperti adanya hubungan antara faktor produksi dengan hasil produksinya dapat diberikan ciri khusus untuk produksi. Fungsi produksi itu dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan Fx. Tetapi jika kalian melihat di buku yang lain itu ada yang menyebutkan bahwa notasinya itu Q sama dengan Fx, itu adalah sebuah fungsi. Sedangkan P itu adalah jumlah outputnya. Jadi, jumlah output perusahaan akan ditentukan oleh jumlah input. Inputnya ini disimpulkan sebagai X yang digunakan oleh perusahaan. Nah, ada juga notasi dari fungsi produksi, yaitu P sama dengan FLKTW, di mana P itu merupakan jumlah barang dan jasa atau outputnya itu tadi, dan L itu tenaga kerja, K itu merupakan modal, T itu adalah tanah, dan W merupakan wirausaha atau skill. Nah, jadi lambang dari P sama dengan FLKTW itu hanya digunakan untuk fungsi produksi dengan 4 input atau 4 variabel saja. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu produk total, produk rata-rata, dan produk marginal? Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman. Untuk produk total itu merupakan fungsi dari jumlah masukan atau input faktor produksi yang digunakan dalam konsep produksi dan juga dikenal sebagai pengertian rata-rata dan marginal. Nah, selanjutnya yaitu untuk produk rata-rata, itu merupakan jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan
yang digunakan itu merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Nah, selanjutnya yaitu untuk produk marginal, ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan 1 unit masukan yang digunakan. Yang selanjutnya, secara grafik, kurva produk total atau P mencapai puncaknya tepat ketika kurva produk marginal atau MP sama dengan 0. Nah, jadi kurva produk total akan mencapai puncaknya tepat ketika kurva produk marginal berada di angka 0. Sedangkan MP, produk marginal, mencapai puncaknya tepat pada posisi titik belok kurva P atau produk total. Di samping itu, kurva MP memotong kurva AP atau produk rata-rata pada posisi maksimum AP. Nah, di sini ada contoh soal. Fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya, serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginalnya jika dimasukkan ditambah 1 unit? Nah, fungsi produksi dari contoh soal di atas tadi atau P-nya yaitu P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Di sini diminta bentuklah persamaan produk rata-ratanya. Berikut penyelesaiannya. P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. AP atau produk rata-ratanya sama dengan P dibagi x. AP sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 dibagi x. AP sama dengan 9x min x kuadrat. Untuk x sama dengan 6, di sini diminta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan sebanyak 6 unit. Jadi, di sini diminta untuk menghitung produk total dan produk rata-rata jika yang dimasukkan itu sebanyak 6 unit. P atau produk total sama dengan 9 dikali 6 kuadrat min 6 pangkat 3. P sama dengan 9 dikali 6 kuadrat, itu hasilnya 324. Dikurangi 6 pangkat 3, hasilnya 216. P 324 dikurangi 216 sama dengan 108. AP atau produk rata-ratanya sama dengan 9 dikali 6 dikurangi 6 kuadrat. AP 9 dikali 6 itu hasilnya 54 dikurangi 6 kuadrat. Itu hasilnya 36. AP 54 dikurangi 36 sama dengan 18. Jika X sama dengan 7, nah di sini diminta berapa produk marginalnya jika yang dimasukkan ditambah 1 unit. Yang di awal tadi sebanyak 6 unit, lalu ditambah 1 unit. Jadi totalnya 7. Kita hitung selisih produk total atau P ketika X atau input naik dari ke-6 ke 7. P sama dengan 9 dikali 7 kuadrat dikurangi 7 pangkat 3. P 9 dikali 7 kuadrat itu hasilnya 441 dikurangi 7 pangkat 3 yang hasilnya 343. P sama dengan 98. MP atau produk marginal delta P dibagi delta X sama dengan 98 dikurangi 108 dibagi 7 dikurang 6. 98 dikurangi 108 dibagi 1 sama dengan hasilnya min 10. Jadi MP-nya atau
produk marginalnya yaitu min 10. Produk marginal negatif berarti masukan tambahan yaitu dari 6 unit ke 7 unit yang digunakan justru mengurangi hasil dari produksi.